Alhamdulillahilladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Nahmaduhu ala na'amaihi wa alaihi fi ardihi wa samaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan satu-satunya yang bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada satupun, apapun, siapapun yang layak, yang pantas, yang berhak dan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan dan penghambaan diri hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta dan pemilik jagat raya, pemelihara langit dan bumi seisinya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Inilah tauhid, inti ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang dengan teguh kapanpun dan apapun konsekuensinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu mengantarkan umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, kekasih penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dan peringatan dari yang maha agung. Beliau juga mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarga dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan kita yang hadir di Masjid Al-A'la ini pada Jumat kali ini. Semoga kita semua istiqamah menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Di tengah dunia yang sedang tunggang langgang ini, rasa-rasanya menjaga keimanan, menjaga keislaman, menjaga keihsanan adalah sesuatu perkara yang sangat sulit sekali. Oleh karena itu khatib berwasiat, terutama kepada khatib sendiri dan seluruh sidang jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal, sebaik-baiknya bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Secara umum umat Nabi Muhammad terbagi kepada dua golongan. Ada umat dakwah, ada umat risalah. Umat dakwah adalah manusia yang hidup setelah Nabi diangkat jadi Rasul, menjadi objek dakwah Nabi, maka itu disebut dengan umat dakwah. Manusia yang hidup setelah Nabi diangkat jadi Rasul, menjadi sasaran dakwah Nabi, itu disebut dengan umat dakwah. Yang kedua ada yang dinamakan dengan umat risalah. Umat risalah adalah
umat yang didakwahkan oleh Nabi dan mereka mengamalkan apapun yang disampaikan oleh Nabi. Tidak cuma sebatas mendengar, tapi mereka mengamalkan, mengikuti, beriman, loyal kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini disebut dengan umat risalah. Umat dakwah belum tentu umat risalah, tapi umat risalah sudah pasti umat dakwah. Umat dakwah cuma sekedar dengar hai tempo buat, tapi umat risalah dengar ibu buat, maka umat dakwah belum tentu umat risalah, tapi umat risalah sudah pasti umat dakwah. Sama juga seperti kita juga, ada jamaah dakwah, ada jamaah risalah. Jamaah dakwah dengar dakwah tapi hai tempo buat. Jamaah risalah setelah dia dengar dia amalkan. Setiap Jumat apapun disampaikan oleh khatib dia menjadi jamaah, dia dengarkan. Jamaah risalah. Ijak masjid itu minta tiang tengok pu yang berah dekat tiang hanai depu. Umat jamaah dakwah. Begitu juga pada masa Rasul ada umat dakwah, ada umat risalah. Mari kita tadaburi di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai dengan ayat 11. Disitulah pembagian secara khusus umat. Ada yang dinamakan umat dakwah, ada yang dinamakan umat risalah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita tadabburi ayat ini. Kita bicara dulu umat risalah. Di dalam ayat ini terdapat 3 golongan umat risalah. Umat yang betul-betul mengikuti Nabi, mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirina. Kaum muhajirin yang memilih hidup fakir. Siapa muhajirin? Orang yang di Madinah merasa terintimidasi, diteror oleh kafir Quraisy, lalu mengambil sikap biarlah hidup miskin, yang penting iman tetap di dada. Sehingga mereka rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta benda, semata-mata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda untuk mencari keridhaan Allah, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya. Biarlah hidup miskin, biarlah hidup tak ada harta benda, yang penting bebas mengekspresikan iman di kota Madinah. Ini umat risalah yang disebut kaum muhajirin. Jadi karakternya lebih memilih hidup miskin, meninggalkan kampung halaman dan harta benda, tujuannya mencari karunia Allah dan ridha-Nya, wa yansurunallaha wa rasulah, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Sehingga orang ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Mereka termasuk golongan orang yang benar. Jadi umat risalah pertama adalah karakter orang muhajirin. Untuk apa hidup kaya, rumah megah, mobil mengkilat, harta di mana-mana, tapi iman tidak ada dalam dada? Maka prinsip orang muhajirin, biarlah miskin, yang penting iman tetap berada dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua, yang termasuk umat risalah, ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang sudah menetap di Madinah. Wal imana min qablihim, mereka lebih dulu beriman sebelum muhajirin sampai ke Madinah. Sebelum orang Mekah sampai ke Madinah, duluan mereka beriman. Di Madinah ada 2 suku yang selalu bertikai, Khazraj dan Aus. Khazraj ini 2 suku dengan Aus selalu bertikai, memakan korban yang cukup banyak. Kedua suku ini di Madinah mendengar ada berita sesosok manusia di Mekah yang mereka merasa bahwa sosok ini bisa menyelesaikan pertikaian mereka, sehingga mereka mengutus 6 orang dari Khazraj untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di Mekah. Rasulullah mengajarkan iman kepada mereka, mereka percaya, lalu mereka berjanji kepada Rasul akan mendakwahkan di Madinah. Sehingga bertambahlah menjadi 12 orang. 12 orang ini kembali lagi ke Mekah berjumpa dengan Nabi. Mereka lalu beriman, dibaiatlah oleh Rasulullah sehingga disebut dengan baiat Aqabah pertama.
Balik mereka ke Madinah, mereka dakwahkan lagi, bertambah jadi 75, ditambah 2 wanita. Balik mereka ke Mekah lagi, dibaiat lagi oleh Nabi, namanya Baiat Aqabah 2. Maka sebelum Muhajirin sampai ke Madinah, mereka sudah duluan beriman. Lalu bagaimana karakter orang Madinah yang disebut dengan Ansar? Ini termasuk golongan umat risalah. Bagaimana karakter mereka? Pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Karakter orang Madinah sangat mencintai orang Mekah. Cinta karena iman. Padahal mereka berbeda negara, padahal mereka berbeda warna kulit, padahal mereka bukan sanak saudara, famili, keluarga, kan adoyah, kan adama, tapi diikat oleh karena iman, sehingga yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Madinah, orang Ansar sangat mencintai orang Mekah. Cinta karena iman. Dan kan cinta cilet-cilet betul-betul mereka aplikasikan, sehingga Allah mengatakan walam yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Karena cintanya kepada orang Mekah, apapun yang mereka berikan, mereka sudah tidak tertarik hati lagi dengan sedekah yang mereka berikan kepada orang Mekah. Jadi kan cinta cilet-cilet, cinta pengorbanan. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan orang Mekah daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka butuh. Meskipun yang mereka sedekahkan mereka butuh, tapi demi cinta mereka seiman kepada orang Mekah, rela mereka korbankan. Wa may yuqa syuha nafsihi, barang siapa yang dalam dirinya dijaga daripada sifat kikir, ulaika fa ulaika humul muflihun, maka mereka tergolong orang yang beruntung. Bahkan orang Madinah setia kepada orang Mekah, mereka sudah tidak pelit lagi. Allah sudah menjaga orang Madinah daripada sifat kikir, dari sifat pelit. Makanya bujuk pelajaran bagi tanya, barang siapa dijaga oleh Allah dalam diri kita sifat kikir, pasti kita beruntung. Maka belum pernah orang yang dermawan gafian, belum pernah orang rajin sedekah hidupnya melarat. Sebab orang yang dijaga sifat kikir pasti beruntung, Allah janjikan. Maka menyuperlah kaya banyak-banyak bersedekah sejauh kemampuan kita. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Termasuk dalam kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, selalu membaca doa, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkan diriku daripada sifat kikir. Karena menyurungkan jauh kikir, insyaallah beruntung. Ini golongan umat risalah yang kedua. Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran ayat 10, yang termasuk golongan umat risalah, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka? Muhajirin, Ansar. Orang-orang yang datang setelah dua golongan ini. Siapa dia? Inilah kita. Inilah kita yang datang setelah Rasulullah, setelah Muhajirin, Ansar, setelah orang-orang yang terbaik pada masa dulu. Ini kita sekarang, yang disebut dalam bahasa Hafiz follower. Kita ini pengikut, kita mengikuti orang-orang yang soleh. Kita inilah walladzina ja'u min ba'dihim. Lalu bagaimana karakter kita? Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaquluna rabbana ighfir lana. Karakter kita yang datang setelah itu, yang datang kemudian, karakter kita yang pertama, rabbana ighfir lana. Karakter kita selalu memohon ampun kepada Allah. Kalau Muhajirin, Ansar, mereka sudah yang terbaik, calon-calon penghuni syurga. Yang tidak jelas kita ini yang datang belakangan. Kita banyak dosa. Semakin dunia ini canggih, semakin banyak dosa yang kita kumpulkan. Maka karakter kita selalu Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Tiap urut melaki ampun bahwa Allah Ta'ala, karena tiap urut jalani 24 jam dosa terus. Maka karakter kita selalu menangis di hadapan Allah, Rabbana ighfir lana. Karakter yang kedua, pendatang ini, kita ini pengikut. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karakter kita yang kedua adalah selalu mendoakan saudara kita yang telah terlebih dahulu beriman. Maka jika pakan tak begat tahlil, pakan tak takziah, pakan tak samadiyah, pakan tak melaki ampun ke saudara itu, inilah Allah suruh. Jangan ada lagi perdebatan di antara kita. Doa saudara kita kepada saudara kita Allah terima. Memang Allah suruh. Karena karakter kita Rabbana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
karakter kita itu suka mendoakan saudara kita yang telah terlebih dahulu beriman, yang kagum wabah Allah, yang matang udip. Tamlah ke doa ke saudara tanya, Rabbana innaka raufur rahim. Karakter kita selalu memuji Allah. Allah maha penyantun lagi maha penyayang. Maka yang datang kemudian itu termasuk umat risalah yang betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa umat dakwah? Umat dakwah satu Allah sampaikan dalam ayat ini, ayat 11 surah Al-Hasyr. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang munafik? Maka orang munafiknya umat dakwah. Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana karakter orang munafik agar kita waspada. Orang munafik itu kata Allah, yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Karakter orang munafik saudaranya, maka Allah kun li ikhwan. Kalau sudah berkata li ikhwan, saudara itu dekat sekali mereka. Kepada siapa orang munafik dekat? Alladzina kafaru min ahlil kitab. Orang munafiknya lebih to kepada orang kafir dan ahli kitab daripada kita orang beriman. Maka kita orang beriman enggak usah terlalu banyak berharap sama orang munafik. Hai bantu dia. Jih tetap sahabatnya, kawannya, orang kafir dan orang Yahudi. Allah sudah sampaikan dalam Quran. Jadi hanapu tototan, hanapu berharap banyak kepada orang munafik. Malah mereka berjanji, mereka ingkari janji. La in ukhrijtum lanakhrujannakum nama'akum. Jika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Nyai keleji. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan pernah taat kepada mereka kapanpun. Maknanya taat kepada orang kita orang mukmin. Tetapi patih dia kapanpun dia berkata. Jamaah yang berbahagia. Sehingga pada ujung ayat Allah gelar kepada orang munafik. Apa gelar Allah kepada orang munafik? Wallahu yashhadu. Allah bersaksi. Innahum lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik itu dusta. Orangnya A tengah B. Ika mengantanya malim, likut dia ka. Ika malim, likut dia ka maling. Itu wajah dia. Maka ini disebut dengan umat dakwah. Nah, jamaah yang berbahagia, terlebih lagi kita sudah memasuki 1 Syawal, 1 Rabiul Awal, Maulid. Jadilah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah setia kita mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Jadilah kita umat risalah, jangan jadi umat dakwah. Kalaupun kita masuk dalam jamaah dakwah, amalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama. Dan ulama pun merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat risalah setelah kita menjadi umat dakwah. Mudah-mudahan surah Al-Hasyr yang sudah kita tadaburi menjadi iktibar kepada kita semuanya, agar kita istiqamah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat risalah dan tidak menjadi umat dakwah. Orang-orang munafik yang bermuka dua, yang Allah Rasulullah sangat membenci kepada orang munafik, sebagaimana dalam sejarah ada tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Semoga kita tidak menjadi pengikut munafik, jadilah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi la rabba siwahu wa la ma'budu ghairuh, nahmaduhu ala na'amaihi wa alaihi fi ardihi wa samaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.